Izin bertanya Ustadz, kerap kali saya kalau di kamar saat sedang sholat, ngaji atau diganggu oleh ayah, eh, saat sedang sholat atau ngaji, diganggu oleh ayah atau ibu saya yang langsung buka pintu kamar tanpa ketuk. Dan padahal saya sangat tidak suka sekali jika sholat atau ngaji atau lainnya ketahuan. Saya sangat mengumpati ibadah saya pada orang tua. Mengumpati. Tenang, sabar. Saya yang baca, tuh jangan soto. MENGUMPATIT, mengumpati. Gitu, mengumpati ibadah saya. Ya nggak apa-apa. Iya, ini kan dari apa? Dari mengumpat gitu, petak umpat kan ini sama. Tapi jadi salah karena beda, karena salah apa namanya apa akhiran dan awalan. Mengumpati ibadah artinya apa? Mengumpat kan, mencela tuh, bahaya nih. Saya sangat mengumpati ibadah pada orang lain. Bisa kufur. Ibadah dicela-cela. Tapi maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan demikian. Maksudnya saya ingin menyembunyikan. Nah itu. Begitu. Makanya teman tenang juga. Saya juga ngerti bahasa Indonesia. Jadi nggak usah langsung ditafsirkan. Jadi beliau salah dalam itu. Tapi nggak apa-apa. Dan makanya ya, ternyata bahasa Indonesia penting ya. Dulu kita tuh remehin guru bahasa Indonesia kita. Padahal jasanya gede banget gitu loh. Dan barang siapa yang guru bahasa Indonesia pada malam hari ini, pokoknya kita dukung lah. Cerdaskan anak bangsa ya. Karena salah diksi bisa salah hukum loh. Ya kita lanjutkan. Jadi saat sholat saya langsung kesal sekali Ustadz. Tiba-tiba pintu dibuka dan saya terlihat kalau saya sedang ibadah. Apakah itu terjadi sebab dosa saya atau saya kurang cari waktu yang tepat ya Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz, terima kasih. Jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, niatnya udah bagus banget. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya, sembunyikan amal solehnya, kata Nabi. Dan diperlihatkan, sembunyikan. Sembunyikan. Jadi ini poin penting. Tapi di sisi lain, ketika kita ingin mengamalkan hadis Nabi, jangan lupa loh, hadis Nabi bukan hanya hadis di atas saja. Di antara hadis Nabi SAW dan di antara dalil adalah larangan marah sama orang tua, kesel sama orang tua. Itu kan nggak boleh. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah dalam surat Al-Isra 23-24. Tawadhu'lah di hadapan orang tua. Nabi ditanya siapa orang yang paling berhak mendapatkan muamalah terbaik kita. Nabi katakan ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu, lalu ayahmu. Dan nggak pantas untuk dikesali. Jadi poinnya adalah amalkan seluruh dalil dalam sebuah masalah. Dan kalau dua-duanya berbenturan, ini kan berbenturan, maka dalil tentang orang tua lebih kuat daripada dalil menyembunyikan amal soleh. Jadi poin pertama, nggak boleh kita kesel. Kita kesel dosa lagi. Kita kesel dosa dan dosa besar karena kesel sama orang tua tanpa hak. Dan yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang jadi masalah kalau case begini, ini udah kebiasaan. Apalagi kalau orang tua kita sudah usia lanjut, susah sekali untuk kita briefing gitu loh. Susah untuk kita kondisikan. Jadi ini gara-garanya dari kecil itu orang tua udah terbiasa masuk kamar kita tanpa ngetuk pintu. Tanpa mengetuk pintu. Jadi akhirnya berlanjut sampai kita
sampai kita udah dewasa gitu loh. Nah, bisa kita sampaikan, tapi nggak terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Ya udah kalau memang begitu, ya sabar gitu loh. Kalau memang begitu, sabar. Boleh nggak kita kunci aja tuh pintu? Pada dasarnya beli kunci dan memasangnya dan dipakai itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya sampai membuat orang tua kita yang sudah terbiasa itu kesel, marah sama kita, itu perlu dipikirkan. Tapi ada baiknya dicoba dulu. Jadi kunci, nanti ketika orang tua kita masuk, tinggal kita batalkan sholat sunnah kita, buka dan seterusnya. Jadi kunci salah satu usaha yang bisa ditempuh ya. Tapi asal begitu orang tua masuk atau ketok pintu, batalkan sholat sunnah kita lalu buka gitu loh. Kita lagi baca Quran gitu, dari misalnya baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu orang tua kita mau masuk, berhenti langsung buka, jangan dilanjutin apalagi sampai selesai Al-Baqarahnya, itu 1,5 jam kemudian hadirin. Jadi sekali lagi orang tua prioritas, jadi itu bisa win-win lah.